Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Septivani, mahasiswa Statistika 2018, akan memaparkan hasil analisis yang telah saya lakukan mengenai efektivitas magnesium intravena dalam pencegahan kematian setelah infark miokard akut dengan menggunakan metode inverse variance. Adapun latar belakang dari analisis ini yaitu meta-analisis merupakan suatu teknik statistika yang menggabungkan dua atau lebih penelitian yang sama atau sejenis, sehingga diperoleh informasi data secara kuantitatif. Menurut Cavell dan kawan-kawan pada tahun 1981, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dengan menggunakan sejumlah data yang banyak, serta menerapkan metode statistik dengan mempraktikannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar. Dan menurut Sugianto pada tahun 2004, tujuan dari meta-analisis ini yaitu untuk mencari nilai effect size. Dan meta-analisis ini terdapat dua model, yaitu fixed effects model dan random effects model. Di mana pada fixed effects model ini terdapat metode yang saya gunakan, yaitu metode inverse variance. Infark merupakan area nekrosis koagulasi pada jaringan akibat iskemia lokal yang disebabkan oleh obstruksi sirkulasi, dan miokard merupakan jaringan otot jantung, sedangkan infark miokard merupakan perkembangan cepat dari nekrosis otot jantung yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Pada penelitian Wurtz tahun 1992, magnesium diduga melindungi jaringan miokard dalam model eksperimental iskemia dan reperfusi dan uji klinis kecil dalam dugaan infark miokard akut telah menyarankan bahwa kematian dini dapat dikurangi dengan infus intravena garam magnesium pada fase, tetapi tidak ada yang memiliki ukuran yang cukup untuk menjadi konklusif. Sehingga di sini saya ingin menganalisis mengenai seberapa efektif magnesium intravena dalam mencegah kematian setelah infark miokard akut dengan menggunakan metode inverse variance. Metode inverse variance ini bertujuan untuk memperoleh estimasi effect size gabungan di mana effect size tersebut dibobot dengan satu per variance. Di mana effect size ini meliputi perhitungan mengenai odds ratio, risk ratio, dan risk difference. Terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas magnesium intravena dalam mencegah kematian setelah infark miokard akut dengan menggunakan metode inverse variance. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas magnesium intravena dalam mencegah kematian setelah infark miokard akut. Dan terdapat beberapa manfaat dari analisis ini yaitu memberikan informasi mengenai efektivitas pemberian magnesium intravena dalam mencegah kematian setelah infark miokard akut dengan metode inverse variance, mengetahui penelitian yang memiliki nilai effect size terbesar, dan memberikan informasi mengenai peluang terjadinya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam tiap penelitian. Di sini saya menggunakan metode inverse variance, di mana metode ini merupakan metode untuk memperoleh estimasi effect size gabungan, di mana effect size tersebut dibobot dengan satu per variansinya. Metode ini memperhitungkan nilai effect size yang meliputi odds ratio, risk ratio, dan risk difference dalam analisis dengan data yang digunakan. Adapun data yang saya gunakan yaitu dataset mengenai efektivitas magnesium intravena dalam mencegah kematian setelah infark miokard akut. Di sini saya menggunakan 6 variabel yaitu variabel study, year, AI, NI1, CI, dan N2I. Berikut dapat dilihat pada tabel 1 merupakan data yang saya gunakan. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada effect size menghitung nilai odds ratio. Dapat dilihat pada tabel 2 di mana terdapat dua penelitian yang memiliki nilai odds ratio lebih besar dari 1, yaitu pada penelitian Veldes pada tahun 1988 dengan nilai odds ratio sebesar 1,25 dan penelitian ISIS 4 pada tahun 1995 dengan nilai odds ratio 1,05. Dan juga dari tabel dapat dilihat penelitian yang memiliki nilai odds ratio terbesar yaitu pada penelitian Veldes pada tahun 1988 dengan nilai odds ratio yaitu 1,25. Yang artinya
Kemungkinan kejadian pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 1,25 kali lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Dan juga dapat dilihat penelitian yang memiliki nilai odds ratio terkecil, yaitu pada penelitian Schechter pada tahun 1989, di mana memiliki nilai odds ratio sebesar 0,09, yang artinya kemungkinan kejadian pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 0,09 kali lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Baik, selanjutnya yaitu nilai odds ratio gabungan dan nilai uji heterogenitas. Pada tabel 3 dapat dilihat nilai odds ratio pada fixed effects model sebesar 1,01 dan dengan nilai p-value sebesar 0,61. Dan juga pada random effect model terdapat nilai odds ratio sebesar 0,48 dan nilai p-value sebesar 0,00. Di mana dapat dilihat bahwasannya nilai odds ratio dan nilai p-value pada fixed effects model lebih besar dibandingkan nilai odds ratio dan p-value pada random effect model. Yang artinya fixed effects model memberikan lebih banyak informasi dibandingkan random effects model. Dan pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai p-value pada uji heterogenitas sebesar lebih kecil dari 0,0001, yang dimana hal ini berarti nilai p-value lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, yang artinya terdapat heterogenitas effect size pada penelitian. Baik, selanjutnya yaitu forest plot odds ratio. Dapat dilihat nilai weight atau nilai bobot terbesar yaitu pada penelitian ISIS 4 pada tahun 1995 dengan nilai bobot sebesar 93%. Dan juga dari meta-analisis yang telah dilakukan didapat nilai odds ratio sebesar 1,02, yang artinya kemungkinan magnesium pada kelompok eksperimen 1,02 lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol dalam selang kepercayaan 0,96 sampai 1,08. Baik, selanjutnya rate ratio. Dapat dilihat pada tabel 5 yang merupakan nilai rate ratio, di mana terdapat dua penelitian yang memiliki nilai rate ratio lebih besar dari satu, yaitu pada penelitian Feldes 1988 dengan ISIS 4 1995. Dan juga dapat dilihat penelitian yang memiliki nilai rate ratio terbesar yaitu pada penelitian Feldes dengan nilai rate ratio sebesar 1,23, yang artinya kemungkinan pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 1,23 lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan juga penelitian yang memiliki nilai rate ratio terkecil yaitu pada penelitian Schechter dengan nilai 0,10, yang artinya pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 0,10 lebih kecil dibandingkan dengan kelompok kontrol. Berikut merupakan nilai rate ratio gabungan dan nilai uji heterogenitas. Pada tabel 6 dapat dilihat nilai rate ratio dan nilai p-value pada fixed effects model lebih besar dibandingkan pada nilai di random effects model, yang artinya fixed effects model lebih banyak memberikan informasi dibandingkan dengan random effects model. Dan juga pada uji heterogenitas dapat dilihat nilai p-value sebesar lebih kecil dari 0,001 itu lebih kecil dibandingkan nilai alpha, yaitu 0,05, ya artinya pada penelitian ini terdapat heterogenitas effect size. Selanjutnya yaitu forest plot pada rate ratio. Dapat dilihat nilai bobot terbesar yaitu sebesar 92,8% yang dimiliki oleh penelitian ISIS 4 pada tahun 1995. Dan juga dari meta-analisis yang telah dilakukan didapat nilai rate ratio sebesar 1,01, yang artinya kemungkinan pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 1,01 lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu dalam selang kepercayaan 0,96 sampai 1,07. Selanjutnya yaitu risk difference. Dapat dilihat pada tabel 8 yang merupakan nilai risk difference. Berdasarkan tabel tersebut, perbedaan risiko terbesar yaitu 0,0126, di mana penelitian tersebut dilakukan oleh Feldes pada tahun 1988, yang artinya selisih peluang pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebesar 0,01. Itu dengan selang kepercayaan min 0,01
0,04 sampai 0,06. Sedangkan perbedaan risiko terkecil yaitu sebesar 0,22, yang dimana penelitian tersebut dilakukan oleh Pereira pada tahun 1990 dengan selisih peluang pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebesar min 0,22 dengan selang kepercayaan min 0,40 hingga min 0,04. Selanjutnya yaitu nilai risk difference gabungan dan nilai uji heterogenitas. Dapat dilihat pada tabel 9, nilai risk difference dan nilai p-value pada fixed effects model lebih besar dibandingkan dengan nilai pada random effects model. Yang artinya juga fixed effects model itu memberikan lebih banyak informasi dibandingkan dengan random effects model. Dan juga dilihat pada nilai uji heterogenitas, p-value-nya lebih kecil dibandingkan 0,05. Yang artinya pada penelitian ini terdapat heterogenitas efek size. Selanjutnya yaitu forest plot risk difference. Dapat dilihat nilai bobot terbesar yaitu sebesar 91,8% dimiliki oleh penelitian ISIS 4 pada tahun 1995. Dan dari meta-analisis yang telah dilakukan didapat nilai risk difference sebesar 0,00, yang artinya selisih peluang kejadian pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 0,00 lebih besar dibandingkan pada kelompok kontrol. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, penelitian yang memiliki nilai odds ratio dan risk ratio lebih besar dari 1, yaitu penelitian Veldes pada tahun 1988 dan penelitian ISIS 4 pada tahun 1995. Dan risk difference sebesar dimiliki oleh penelitian Veldes pada tahun 1988, yaitu dengan nilai sebesar 0,0126. Dan kedua, berdasarkan forest plot, didapatkan nilai meta-analisis pada odds ratio sebesar 1,02, yang artinya kemungkinan kejadian pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 1,02 lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan nilai meta-analisis pada R ratio menghasilkan yaitu kemungkinan kejadian pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 1,01 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan pada nilai meta-analisis risk difference menghasilkan selisih peluang kejadian pengobatan magnesium intravena pada kelompok eksperimen 0,00 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketiga yaitu didapat nilai effect size dan p-value untuk fixed effects model lebih besar dibandingkan dengan random effects model. Hal ini dapat dilihat dari pengujian effect size yaitu risk difference, odds ratio, dan risk ratio, yang dimana artinya fixed effects model memberikan lebih banyak informasi dibandingkan dengan random effects model. Dan juga dari pengujian effect size tersebut dapat dilihat bahwa terdapat heterogenitas effect size pada penelitian. Berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan dalam analisis ini. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.